berbeda, sehingga akan nampak berbeda pada masa sebelumnya. Nah, dapat disimpulkan nih bahwa periode sastra itu adalah perkembangan karya sastra dari tahun ke tahun dengan ciri yang berbeda. Angkatan 50-an. Slamet Mujono pernah menyebut bahwa sastrawan angkatan 50 hanyalah pelanjut dari angkatan sebelumnya. Tinjauan yang mendalam dan menyeluruh membuktikan bahwa masa ini pun memperlihatkan ciri-cirinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berisi kebebasan sastrawan yang lebih luas di atas kebiasaan atau tradisi yang diletakkan pada tahun 1945. Nomor 2, yaitu pada masa periode 50 memberikan pernyataan tentang aspirasi periode 50 tidak hanya pengekor atau epigon dari angkatan 45, melainkan survival setelah melalui masa-masa kegonjangan. Ada beberapa ciri-ciri angkatan 50. Yang pertama, corak karyanya yang beragam karena pengaruh faktor politik atau ideologi partai. Yang selanjutnya adalah terjadinya kejadian G30 SPKI sehingga sastrawan lekra disingkirkan. Yang ketiga, umumnya karya sastrawan sekitar tahun 1950 sampai 1960. Beberapa sastrawan angkatan 50-an, salah satunya diantaranya adalah W.S. Rendra yang lahir pada tanggal 7 November 1935, lalu ada Aji Prosidi yang lahir pada tanggal 31 Januari tahun 1938, lalu ada A.A. Nafis yang lahir pada tanggal 17 November 1924, lalu ada Trisno Juwono yang lahir pada tanggal 12 November 1925, dan yang terakhir adalah N. Hadini yang lahir pada tanggal 29 Februari 1936. Ada beberapa karya sastra yang telah kami rangkum dalam sebuah tabel. Di antaranya yang pertama adalah W.S. Rendra dengan karya sastranya yaitu 1. Balada Orang-orang Tercinta pada tahun 1957. Yang kedua ada 4 kumpulan sajak pada tahun 1961. Yang ketiga ada Ia Sudah Bertualang pada tahun 1963. Yang kedua, Aji Prosidi dengan karyanya yaitu 1. Tahun-tahun kematian pada tahun 1955, 2. Pesta pada tahun 1956, 3. Di Tengah Keluarga pada tahun 1956, 4. Sebuah Rumah Buat Hari Tua pada tahun 1968. Yang ketiga ada A.A. Nafis dengan karya sastranya yaitu 1. Robohnya Surau Kami pada tahun 1956. Yang kedua ada Biang Lala pada tahun 1963. Yang ketiga ada Hujan Panas pada tahun 1963. Yang keempat, Trisno Juwono dengan karyanya yaitu 1. Angin Laut pada tahun 1958, 2. Di Medan Perang pada tahun 1962, yang ketiga Madu pada tahun 1962. Yang terakhir ada N. Hadini dengan karya sastranya yaitu Dua Dunia pada tahun 1956. Beberapa karya sastra yang mendapatkan penghargaan. Yang pertama ada karya sastra dari A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami, dan yang kedua ada karya sastra dari Utui Tatang Sontani yang berjudul Sang Kuryang. Berakhirnya angkatan 50. Angkatan 50-an berakhir pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam lembaga kebudayaan rakyat atau lekra yang berkonsep sastra realisme sosialis. Maka timbullah perpecahan dan polemik yang berkepanjangan di antara kalangan sastrawan di Indonesia pada awal 1960, menyebabkan mandek atau berhentinya perkembangan sastra karena masuk ke dalam politik praktis dan berhenti pada tahun 1965 dengan pecahnya G30 SPKI di Indonesia. Dari materi yang sudah kami sampaikan, kira-kira poin apa saja nih yang sudah kita dapatkan? Mungkin salah satunya adalah periode sastra itu apa sih? Lalu ada sejarah periodisasi sastra, karya sastrawan angkatan 50-an, serta berakhirnya angkatan 50-an. Hal tersebut tentunya juga tidak luput dari beberapa karya sastra dan periode sastra pada angkatan-angkatannya sebelumnya maupun angkatan setelahnya. Nah, banyak sekali ya
pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada video kali ini. Gak afdol nih kalau udah nonton lama, tapi tidak kita pahami lebih dalam lagi tentang materinya. Tentu saja, materi yang sudah kami sampaikan tidak luput dari beberapa kesalahan yang mungkin tidak kami sengaja ataupun kami sengaja. Oleh karena itu kami memohon kritik dan juga sarannya agar dapat membangun dan mendukung banyak generasi muda dalam berkarya untuk Indonesia tercinta. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.